Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dan dirahmati Allah. Kalau tadi di penampilan pertama kita sudah melihat penampilan dari Khalid. Nah sekarang langsung aja kita lihat penampilan yang kedua nih. Dari Priscilla. Wah, Priscilla udah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen kontes Dai-Dai Cilik Islam Itu Indah. Oke, langsung aja kita lihat penampilan dari Priscilla dengan tema berbakti kepada orang tua. Silahkan sayang. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dewan Juri, serta yang saya cintai para hadirin yang ada di rumah dan yang ada di studio. Pada kesempatan yang baik ini, saya, Priscilla Nazifah Johana Putri, akan menyampaikan tausiah singkat dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Cila mau nanya nih sama jamaah yang ada di rumah dan yang ada di studio. Jamaah, sayang gak sama orang tuanya? Sayang. Pasti jamaah sayang kan sama orang tuanya? Kalau nggak sayang, berarti anak durhaka. Kalau anak durhaka, hidupnya pasti tidak akan bahagia dan pasti masuk neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita. Pada suatu hari, ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, siapa manusia yang harus kita hormati? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lagi-lagi Nabi menjawab dengan jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa lagi ya Rasul? Baru Nabi menjawab, ayahmu. Hadirin yang berbahagia, sungguh luar biasa ayah dan ibu. Maka sayangilah mereka dan jangan sesekali menyakitinya. Niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa untuk mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Anak durhaka nggak akan laku-laku.
dong tepuk tangan dong buat Cila. Wah, Bib, izin Bib. Wah, ini Masya Allah. Cila ini udah cocok berbakat jadi ustazah ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini Cila jadi ustazah yang bermanfaat ya bagi umat muslimin dan muslimat. Insya Allah. Amin ya rabbal Ya Rabbal alamin. Alamin. Tadi Masya Allah apa yang disampaikan sama Cila tadi bahasanya tegas, Betul. lugas, dan juga ada ayat, ada hadis, Betul. dan juga lengkap banget diakhiri dengan Doa. Nah, ini juga salah satu tausiah yang baik adalah diantara kita mengajak kepada umat adalah tausiah bitaqwa, kemudian diakhiri dengan doa. Sebagaimana kita sering dengar di hari Jumat kan khutbah Jumat seperti Iya, itu. benar, Bib. Ditutup dengan doa. Di antara doa di hari Jumat, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ini juga Masya Allah tema yang dibawakan pasti menyentuh hati ya, terutama orang yang ingin dekat kepada Allah, ingin menjadi suri tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghormati kedua orang tuanya, dia beradab dan berakhlak terhadap orang tuanya. Maka orang tua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita merawat mereka sebagaimana mereka telah merawat kita di masa kecil. Masya Allah. Dan orang tua ini Masya Allah, nggak ada orang yang sukses kecuali dia adalah orang yang berbakti kepada orang Masya tua. Allah, Tadi benar. Cila bilang apa? Orang anak durhaka nggak laku-laku kan? Iya. Nggak laku-laku. anak Jadi durhaka. jomblo terus. Jadi jomblo. Jadi jomblo terus kesian. La ilaha illallah ya. Ini kalau misalnya ada yang penonton masih belum laku-laku, coba periksa. Mungkin nggak laku di pekerjaan. Banyak macam-macamnya. Iya, banyak ya. Subhanallah. Iya. Maknanya luas ya Ustaz Maknanya Syam. luas. Luas, Masya Allah. nggak laku-laku. Tapi kita boleh nih Bib nih ya, kasih sedikit praktek nih buat Sila nih, buat Sila nih. Cila nih gimana nih? Misalnya ya. Tantangan nih. Misalnya nih Cila nih Masya Allah. Orang tua kan ibaratnya Cila nih udah gede kan sekarang nih. Udah bisa tausiah, luar biasa ya. Masya Allah. Bisa nyampaikan Masya Allah ayat Quran dan hadis. Misalnya ada omongan Cila yang nggak didengerin sama baik. Manggilnya siapa? Kalau ke kakak ayahnya siapa? Bunda. Ke Kalau ke ayah? ayah. Ayah. Coba contoh aku ayahnya. Misalnya ayahnya nih nggak dengerin omongan ayahnya. Cila, coba misalnya ada Cila ngomong misalnya ada yang nggak didengerin, nggak diturutin, apa pendapat Cila nih kira-kira? Misalnya, Coba Cila ngomong. misalnya. Ya. Ada yang ngomong? Yang mana yang ngomong? Iya. Cila kenapa Cila? Mau ngomong apa sayang? Aku boleh nggak main keluar? Aduh gak usah lah, ngapain di luar? Di luar tuh anak kecil tuh di situ tuh kadang-kadang suka kurang ajar. Itu ada yang hidungnya pilek. Udah 2 bulan. Nggak begitu konsepnya ya Allah, bisa sendiri dia. Ayah obat-obatin. Katakan nggak. Itu ayah yang mendengarkan. Saya kan ayah yang tidak mendengarkan. Gimana sih? Udahlah di rumah aja. Di rumah tuh lebih banyak manfaatnya. Di luar tuh kita nggak tahu tuh orang ngajarin kamu malah jadi Sudah nangis anaknya orang tuh. Nangis dia. Apa nih kalau misalnya Cila Sini, orang Bib, tuanya sini, nggak sini, mau Bib. dengerin? Habib sini, Bib. Habib sebelah sini, Bib. Ngira Cila nih masih anak kecil aja, Iya. ya. Ngira Cila nih kayak, wah udahlah nggak usah didengerin pendapatnya gitu. Apa yang kira-kira Cila mau lakukan? Dengan Menurut tetap berbakti kepada kedua orang. menurut Cila perilaku seperti itu kurang baik, Ustaz. Masya Allah. Karena biasanya anak kecil itu berbicara dengan apa adanya. Bukan ada apanya, bukan Apa adanya. iya apa adanya. Nah gitu. Oke, sekarang Cila sini dulu. Habib makasih banyak Masya Allah, Habib. jazakallah. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita mau minta Ustadz Maulana nih. Coba Ustadz Maulana izin. Ya. Tadi kan Ustadz kan adalah ceritanya sosok ayah yang mendengarkan anak. Tapi kan ada yang namanya sosok ayah itu yang protektif. Sebenarnya maksudnya baik ya, buat protektif apalagi anak perempuan. Ngelarang ini, ngelarang itu nggak boleh, ini nggak boleh. Hukumnya gimana sih dalam Islam kalau boleh tahu Ustaz? Berbicara tentang orang tua. Tak, mau Pak, anaknya boleh duduk. Oh iya, silakan. Duduk silakan. Sini sayang nak. Ya. Baik, satu hal buat kita berbicara tentang ingat ya. Mana? Oh itu. Ketika ada orang tua Protektif. sebenarnya itu adalah bentuk tanggung jawab orang tua. Bentuk perhatian orang tua. Bentuk bagaimana orang tua melindungi anaknya. Dan kepada semua anak-anak dimanapun berada, ingat, kalau anakku punya mainan, nih yang lagi nonton nih, kalau punya sesuatu barang yang sangat disayanginya, pasti tidak akan mau kalau diambil orang, diganggu orang.
atau dirusaki orang. Inilah yang dilakukan oleh orang tua, di mana orang tua itu betul-betul menjaga amanah itu. Ingat, akan diminta pertanggungjawaban daripada anak atas amanah yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika kita berkata, yuk berbakti kepada orang tua. Tapi sebenarnya orang tua yang baik adalah orang tua yang memberikan keteladanan. Memperhatikan perhatian. Nah tidak apa-apa. Tidak ada salahnya orang tua menceritakan masa lalunya. Tidak apa-apa. Makanya jangan pernah berlomba bersama anak. Bermain boleh, tapi berlomba jangan. Karena ketika anak itu berlomba, pasti menang dia. Apalagi lomba lari. Iya, secara fisik. Jadi harga diri kita, kemuliaan kita hilang. Maka tidak apa-apa dengerin cerita anak. Bagaimana sosok orang tua itu bentuk perhatiannya. Dia mau tahu sebenarnya dia bersama dengan anak itu mau tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Apa keinginannya anak. Lalu dia simak, oh anakku lagi butuh ini. Anakku lagi ingin ini. Jadi kita tidak boleh otoriter sebagai orang tua. Perlindungan kepada anak boleh saja. Tapi jangan terlalu kelewatan sampai masuk kepada ranah ke sekolah. Nungguin di kelas. Ya Allah. Belum sekolah lagi orang tuanya dong. Udahlah. Kasihlah kesempatan. Supaya dia bisa main. Kalau selalu roda 3 terus, kapan bisanya naik sepeda? Jadi dituntun, diarahkan, diingatkan, dilindungi. Boleh-boleh saja. Karena bentuk tanggung jawab orang tua bagaimana dia melindungi anaknya dari segala macam bahaya baik yang ada di dunia terlebih lagi nanti kelak di akhirat. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Itu harus dipikirkan. Jangan meninggalkan anakmu dalam keadaan lemah, lemah fisik, lemah pikiran, lemah tubuh dan sebagainya. Karena kenapa? Anak itu harus diberikan bekal buatnya. Ingat, ada haknya anak yang harus diberikan. Bagaimana sosok orang tua jangan senantiasa otoriter, kamu harus bakti sama saya. Tidak, tapi bagaimana sosok orang tua balance, ya, seimbang antara keinginannya, kesempatan anak itu berbakti. Maka kalau bertanya, boleh nggak orang tua ibaratnya protektif terhadap anak? Jawabannya, boleh-boleh saja sepanjang jangan sampai keterlaluan. Masya Allah, jadi protektif boleh, tapi jangan keterlaluan. Anak udah kumisan, masih naik roda 3. Nggak cocok ini. Nggak cocok. Bapak itu kalau kasih contoh, saya kan membayangkan. Iya, nanti kita lanjut lagi nih. Tapi sebelumnya saya mau panggil Sabil dulu. Sabil sini. Nah, ini adalah Sabil Maulana Cilik. Iya. Peserta berikutnya yang mau tampil nanti tausiah. Jadi kayaknya peserta ini mirip-mirip semua ya? Iya. Kalau Cila ini mirip Ustaz Sam. Masa? Iya mirip adiknya. Coba. Oh iya mirip adiknya, Iya, adiknya. Fatimah. Iya mirip kan? Masya Allah. Iya. Kalau yang tadi Habib Abdullah. Ini mirip Sam. Iya. Ya udah bawa pulang ya. Nah makanya ini jangan main di rumah, jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya, tetap di Islamit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kalian nggak terima mirip namanya doang kan?